Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita nikmati pagi-pagi di saung di tengah sawah kan. Nah, gitu. Jadi eh, banyak cerita, banyak cerita mengenai apa tadi Dunia, dunia, korma ya. dunia pertanian, dunia Korma itu kalau apa ada saudara atau kita naik haji dulu itu bawa pulangnya. oleh-olehnya korma. Wah, jadi identik korma itu dari Timur Tengah, identik dari tanah suci. Tapi sebenarnya sudah banyak ya di Australia, di Amerika. Ini kawan saya nih Mas Joko Suprianto ini eh, diaspora Amerika yang mengunjungi kampung pesantren, kampung pesantren Al-Quran dan Teknologi Duriyat Mulia. Sangat nikmat sekali bisa disaung di tengah Hamparan sawah. sawah. Ada apa namanya jagung, ya itu. Itu juga ada sweet corn gitu ya, memang agak beda kalau saya pernah tinggal di Australia dan New Zealand hampir 10 tahun, memang hamparannya itu 100 Jagung hektar. semua, gitu ya. Tapi kalau di sini pemiliknya petak demi petak itu beda ya, tetangga satu dengan tetangga lain. Itu memang memerlukan pemikiran Indo future, bagaimana sih mengatur uh, kecukupan, ketangguhan pangan nasional gitu kan. Oke Mas, ini cerita padi di Amerika ini gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jumpa lagi nih dengan saya Joko Suprianto dan Mas Pujo. Ya. Ya, Insya Allah mau bagi-bagi cerita, Ya. cerita sedikit mengenai dunia pertanian di Amerika. Ya. Jadi kalau kita bicara masalah padi, padi itu kan sebenarnya kalau orang Indonesia di Jawa khususnya gitu ya, itu kan pusatnya padi dulu kan, Ya. menyebar ke daerah Sumatera, daerah Kalimantan, ke timur gitu ya. Akhirnya banyak yang menanam padi juga. Tak ketinggalan juga Amerika Mas ternyata. Ya, Gitu ya, ya. Jadi di Amerika itu juga sudah ada lahan-lahan. Kalau soal luas jangan ditanya lah. Gitu Ya. Karena mereka memang datarannya luas gitu ya. Itu yang sudah mengembangkan atau sudah disiapkan untuk bisa menanam padi. Ya. Gitu ya. Jadi sama seperti dengan kurma. Kan dulu kurma itu selalu datangnya tuh ya dari Tunisia, dari Saudi, dari mana-mana, dari Middle East gitu. Tapi Ya. sekarang kalau kita beli kurma, itu kurma yang lebih enak di mulut dirasakan itu malah justru kurmanya dari California gitu ya. Ya, Nah, ya, sama juga ya, nanti ya. juga padi nih. Jangan sampai nih kedepannya padinya kita impornya dari Amerika nanti ya. Bisa-bisa gitu ya. Karena tanaman padi di Indonesia makin berkurang, gitu ya, banyak sekali dibangun rumah-rumah penduduk, gitu ya. Nanti untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri saja kurang padinya. Sawahnya makin Sawahnya makin kecil-kecil. jadi akhirnya kita impor dari Thailand, dari Vietnam, gitu ya, dari India dan seterusnya. Nah, di Amerika juga sekarang itu juga mereka sudah mulai teknologi pertanian. Ya. Itu sudah dibuatnya itu bukan skalanya itu bukan skala ecek-ecek gitu ya. Ya. Tapi justru kayak traktornya itu. Sekali ngebuka itu bisa langsung jalan itu mungkin sekitar 30 sampai 50 meter. Ya. Yang ditanam matikan rumputnya gitu. Jadi cuma sekali jalan itu udah kayak kalau di sini 50 meter itu bisa berapa orang Mas ya? Itu belum lagi nanti kerjanya pakai cangkul harian gitu kan. Betul. Jadi kalau di sana semuanya sudah pakai mesin. Jadi untuk nanamnya juga mesin, kemudian mupuknya juga mesin, mengairi sawahnya pun juga dengan mesin gitu ya.
panennya pun juga dengan mesin ya. Dan mesinnya pun juga kebetulan saya kerjanya di off highway infrastructure, kami juga mendesain untuk bisa tidak dioperasikan dengan manusia, tapi cukup dikontrol dari komputer di rumahnya masing-masing ya. Jadi kalau panennya itu nggak perlu berpanas-panasan di luar ya, cukup di kamar, duduk sambil duduk sofa, bisa dengan mouse saja bisa panen gitu ya. Nah, jadi kedepannya pertanian itu seperti itu. Jadi bagaimana kita di Indonesia untuk bisa mengejar, jadi bukan lagi cuma melangkah sedikit-sedikit, mengejarnya itu harus sprint ini, Mas. Oh ya, apalagi harus termasuk naik, nggak bisa lagi naik sepeda motor itu ngejarnya, gitu. Harus pakai pesawat ini kita mengejarnya. Gitu ya. Padat penduduk kan, penduduk kita 270 juta apalagi. Kan? Betul. Jadi pertanian di Amerika khususnya padi itu nanti akan makin banyak, gitu ya. Dan tentunya kita juga di sini tuh juga harus mikir, karena di Indonesia ini kan saya ngobrol dengan saudara, dengan teman gitu yang nanam padi itu, mereka tuh banyak sekali mengeluh. Mengeluhnya apa? Pertama, sekarang itu harga pupuknya menjulang tinggi, gitu ya. Terus kemudian ketika panen harga gabahnya juga turun drastis. Gitu. Belum lagi tenaga yang ikut manen itu kan tua-tua. Makin hari tenaganya makin susah dan juga makin mahal. Gitu ya. Tiap tahun UMR aja naiknya nggak tiap tahun ya. Ini pekerja di sawah ini katanya tiap tahun juga naik terus ini gitu loh. Ya. Jadi itu tantangan-tantangan seperti itu ya, mau nggak mau kita harus bisa memanfaatkan teknologi gitu ya untuk mempermudah petani pemilik khususnya, tapi juga petani penggarapnya juga masih punya kerjaan juga gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa diversifikasi produk-produknya ya, orang-orang yang tadinya kerja di sawah ya mungkin bisa dialokasikan untuk kerja di rumah dengan mengerjakan yang lain gitu ya. Jadi seperti itu. Tentunya dari pemerintah juga kita perlu dukungan gitu ya. Dari Kementerian Pertanian juga harus memikirkan masa depan pertanian Indonesia. Dan juga tempat tenang yang lain, ya, bagaimana meningkatkan UMKM yang ada di Indonesia ini, khususnya untuk milenial generasi X. Ini kan mereka ini kan sekarang ini belum tahu apa yang mau dikerjakan ke depannya, Mas. In the future, what do they want? Dan, kalau opportunity-nya nggak ada, terus kemudian nanti lama-lama loh mereka itu mau makan apa? Jangan-jangan nggak nikah-nikah nanti kan? Dan kemudian memang makin lama itu kan keluhan dari kelompok tani itu, warga yang masih bisa bergabung jadi petani itu makin tua-tua gitu kan. Betul. Yang muda-muda susah bergabung. Terus kemudian kalau ingin membeli peralatan itu, kalau lahannya kecil rugi. Nah, oleh karena itu land reform juga belum seperti yang diharapkan gitu, tapi unit usaha, ini kan usulan saya sebagai alumni mekanisasi pertanian itu, satu unit usaha itu harus ditentukan ya, apakah satu unit usaha itu 15 hektar gitu ya, tapi walaupun kepemilikan itu mungkin 15 hektar bisa 50 orang ya kalau di Indonesia. Kalau petani di Australia, kemudian di Amerika mungkin satu petani itu 100 hektar, 400 hektar gitu ya. Makanya kita memang harus maju terus ya, pengambil kebijakan ini. Definisi petani itu apa? Kemudian definisi peternak itu apa gitu ya. Jangan sampai orang yang memiliki kandang gitu, 2 ekor sapi juga disebut peternak, padahal grazing, rumputnya ngambil di lahan orang lain, misalnya lahan perkebunan gitu kan. Terus nanti kalau di perkebunan musim gulma yang di round up, marah-marah, ini diracun ya gitu. Padahal itu kan haknya perkebunan melakukan pengobatan. Yang satu pengen rumput, yang satu pengen rumputnya mati gitu kan. Jadi ini memang satu unit usaha
katakanlah 15 hektar. Nah, batasannya itu kelompok tani itu nanti istilahnya anggotanya juga misalkan 50 orang, nggak perlu semuanya berkecimpung di satu unit usaha yang 15 hektar. Mungkin bisa dikerjakan oleh 2 orang saja. Jadi mungkin satu lagi yang saya observe ya, Mas. Jadi kita ini banyak yang bilang bahwa anak-anak muda itu lari dari tani ke bidang lain gitu ya. Sebenarnya itu kalau saya melihatnya itu bukan begitu, Mas. Bukannya pemuda-pemuda itu lari dari bidang pertanian, tapi karena memang dari para petani atau khususnya orang-orang yang tua itu tidak memberikan opportunity yang bagus kepada anak-anak muda khususnya di bidang pertanian gitu ya. Kalau kita bisa mempunyai skill yang cukup untuk bisa mengembangkan dunia pertanian dengan baik, terus kemudian digaji dengan baik, kan orang kan nggak mungkin akan pindah ke tempat lain, tapi karena nggak ada opportunity itu, jadi akhirnya mereka pindah ke tempat lain yang bisa memberikan kehidupan buat mereka. Karena tentunya anak-anak muda kan perlu biaya, apalagi yang sudah lulus kuliah kan nanti ditanya kapan nikahnya, gitu kan? Udah nikah kapan punya anaknya, pokoknya terus-terusan itu pertanyaannya bersambung terus itu edisinya kan. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Jumpa lagi nanti di vlog yang selanjutnya. Ya, ini nyentil dikit, makanya policy right estate kemudian berganti dengan food estate itu harus interkoneksi dengan lahan-lahan pertanian yang jauh dari ketentuan estate itu tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.